ekologis di antara mereka. Di tengah ancaman krisis global seperti kerusakan ekosistem dan krisis iklim, diperlukan penguatan kesadaran ekologi siswa sebagai bekal untuk menghadapi tantangan lingkungan di masa depan. Namun, penelitian Gustian et al. Tahun 2022 menegaskan bahwa tingkat ekokritikal literasi siswa di Indonesia masih tergolong rendah. Hal tersebut menjadi masalah karena siswa merupakan generasi penerus untuk menentukan keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup di masa depan. Terinspirasi dari kearifan lokal Moh Limo, nilai ini dapat diadaptasi sebagai landasan ekologis perilaku siswa. Lalu, bagaimana strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan ekokritikalitas siswa dan berakar pada nilai kearifan lokal untuk menjawab tantangan keberlanjutan di masa depan? Berangkat dari permasalahan tersebut, kami tim Savana dari MTSN 1 Kota Malang dengan saya Safira Mitra Ramadhani Dan saya Ardana Reswari Rian Mafrus mempersembahkan isi kami yang berjudul Gamifikasi berbasis Pancaprana sebagai strategi untuk meningkatkan ekokritikal literasi siswa dalam upaya mewujudkan SDGs 2030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekokritikal literasi merupakan kemampuan siswa untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi persoalan lingkungan secara kritis dan bertindak sesuai pemahaman tersebut. Agar ekokritikal literasi ini mudah dipahami, kami mengusulkan strategi berbasis kearifan lokal yang disebut Pancaprana. Nilai ini merupakan adaptasi dari ajaran Moh Limo milik Sunan Ampel yang berisi tentang 5 larangan berbuat maksiat dan dimodifikasi dalam konteks ekologis. Secara bahasa, panca berarti 5 dan prana berarti nafas kehidupan. Pancaprana terdiri dari 5 larangan, yaitu 1. Membuat, artinya mengajak siswa untuk sadar akan setiap sisa konsumsi yang mereka hasilkan setiap hari. 2. Boros, artinya mengajak siswa menekan kebiasaan konsumtif dan memahami dampak dari perilaku konsumtif. Yang ketiga, merusak. Merusak mengajak siswa berkomitmen untuk menjaga keutuhan ekosistem dengan menolak segala tindakan eksploitasi alam yang tidak terkendali. Yang keempat, meracun. Meracun fokus pada pencegahan penggunaan bahan berbahaya dan pengurangan plastik sekali pakai yang dapat meracuni tanah serta air. Dan yang terakhir, membabat, yaitu larangan untuk menebang pohon atau menggunduli lahan tanpa pertimbangan yang jelas. Implementasi ekokritikal literasi dilakukan melalui Eco-Role Gamification Model berbasis Pancaprana. Dalam model tersebut, siswa ditempatkan sebagai aktor utama melalui pembagian peran ekologis yang saling mendukung. Peran pertama adalah pengamat lingkungan sebagai identifikator. Peran kedua, analis ekologis yang menganalisis dampak kasus dan kaitannya dengan Pancaprana. Peran ketiga, penjaga ekosistem yang bertugas menilai kerusakan dan merancang tindakan. Peran keempat, komunikator lingkungan yang menyampaikan hasil analisis kelompok. Dan yang terakhir, Dewan Prana sebagai penilai hasil kelompok. Pembelajaran diawali dengan pengenalan Pancaprana sebagai landasan etis permainan. Siswa kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan sebuah misi lingkungan. Di tengah permainan, Dewan Prana dapat mengeluarkan kartu aksi berupa kasus tambahan yang harus diselesaikan bersamaan dengan misi utama, sehingga siswa dituntut untuk menyusun strategis, mengelola waktu, dan menentukan kebijakan secara bertanggung jawab. Seluruh proses dinilai melalui sistem poin kolektif, sehingga Eco-Role Gamification Model dapat efektif meningkatkan ekokritikal literasi dan kepedulian lingkungan siswa dalam mewujudkan SDGs 2030, khususnya SDG 4, Quality Education, dan SDG 12, Responsible Consumption and Production. Ekokritikal literasi menjadi kunci untuk memahami bahwa setiap tindakan manusia memiliki dampak bagi lingkungan sekitar. Dengan nilai Pancaprana, mari kita ubah pola pikir konsumtif menjadi perilaku yang solutif dan bertanggung jawab demi tercapainya SDGs 2030. Menjaga lingkungan bukan hanya soal menanam pohon, tetapi juga menanam kesadaran. Mari kita menjadi generasi yang memahami bahwa setiap tindakan kita memiliki pengaruh di bumi. Sekian penjelasan dari isi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.